Halo, 大家好，我叫张尚伟. Saya adalah mahasiswa aktif dari jurusan Bahasa Mandarin Universitas Bunda Mulia. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana pentingnya bahasa Mandarin dalam dunia jurnalistik. Apakah kalian tahu apa itu bahasa Mandarin? Dan apakah kalian tahu pentingnya bahasa Mandarin dalam dunia jurnalistik? Di sini saya akan membahasnya lebih lanjut. Saya akan memberitahu tentang bagaimana bergunanya bahasa Mandarin dalam dunia kerja. Ternyata bukan bahasa Inggris. Bahasa Mandarin merupakan bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Bahasa Mandarin justru berada di urutan pertama sebagai bahasa yang paling banyak digunakan. Karena jumlah penduduk Tiongkok saat ini yang mencapai 1,38 miliar orang dan diperkirakan sekitar 25% dari total penduduk di dunia berbicara bahasa Mandarin. Mayoritas investor asing di Indonesia adalah perusahaan Tiongkok. Kita dituntut untuk bisa menggunakan bahasa Mandarin karena semakin meningkatnya kebutuhan SDM yang bisa bahasa Mandarin, dan sedikitnya orang yang bisa bahasa Mandarin akan menjadi peluang yang besar, khususnya bagi masyarakat Indonesia. Hubungan diplomatik Indonesia dan China telah berjalan 70 tahun lamanya. Indonesia adalah negara di kawasan Asia Tenggara yang pertama kali mengakui eksistensi China. Eratnya hubungan kedua bangsa berlanjut beberapa dekade di bawah pimpinan Soekarno hingga dimulainya masa Orde Baru. Hubungan tersebut kemudian renggang di awal masa Orde Baru, baru pada akhir Orde Baru kedua negara memperbaiki hubungan diplomatisnya. Perbaikan hubungan kedua negara berjalan karena adanya kemauan memahami perbedaan termasuk dalam bahasa dan budaya. Perbaikan hubungan ekonomi dan diplomasi tidak serta-merta terjadi begitu saja, tetapi membutuhkan waktu yang panjang. 中国驻东盟大使邓锡军表示，此次印中正式启动的双边本币结算机制，是两国央行在经贸和金融合作上的重要里程碑。该机制将有助于降低两国企业交易成本，进一步扩大投资及金融市场潜力，对中国东盟金融合作起到了推动作用。印尼驻华大使周浩黎对该机制表示支持，并呼吁印尼企业家有效运用该机制，维护印尼盾稳定性，并推动印中贸易的发展。中国银行雅加达分行行长张朝阳介绍，自今年9月启动该机制的2个月期间，多家印尼企业对该机制表现出了浓厚的兴趣，并表示该行未来将充分发挥该机制的政策优势，助力两国企业合作，以开创机遇。 Bahasa Mandarin mulai diakui dengan adanya program pertama yang menggunakan bahasa Mandarin sebagai bahasa acara tersebut, yaitu program TV yang mendukung bahasa Mandarin adalah Metro Xinwen yang merupakan acara penyiaran berita yang menggunakan bahasa Mandarin. Metro Xinwen adalah tayangan jurnalistik bahasa Mandarin pertama di Indonesia. Tayangan yang pertama kali mengudara pada tahun 2001 ini merupakan sebuah terobosan berani dari pemilik Metro TV Surya Paloh saat itu. Program Xinwen merupakan aktualisasi Metro TV dalam mengangkat kebinekaan di Indonesia. Misi ini sekaligus untuk mengembangkan toleransi kemajemukan dan membangkitkan kesadaran keanekaragaman budaya di Indonesia. Untuk mewujudkan galiat kebangkitan industri dalam masa pandemi, dunia jurnalistik melakukan penerapan protokol kesehatan setiap karyawan maupun setiap tamu yang datang karena untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Dalam meningkatkan kerjasama antara Indonesia dan China, di masa pandemi, China mengirim Menteri Luar Negerinya ke Indonesia untuk membahas tentang pemulihan ekonomi dan penanganan virus corona yang ada di Indonesia.
Sejak awal pandemi, Indonesia dan RRT telah melakukan kerjasama kesehatan baik untuk penyediaan alat diagnosis, terupatik, maupun vaksin. Selain itu, kedua negara juga berkomitmen untuk tingkatkan dorongan kemandirian industri obat, bahan baku obat, dan alat kesehatan di Indonesia. Dalam dunia jurnalistik ini adalah sebuah peluang yang sangat besar untuk para wartawan agar berkontribusi dalam membangkitkan industri yang ada di dalam negeri. Dengan bisa berbicara bahasa Mandarin, para jurnalistik dapat memahami apa yang sedang dibicarakan oleh para delegasi China yang datang ke Indonesia. Karena semakin banyaknya kerjasama yang dilakukan Indonesia dan China, dengan bisa berbahasa Mandarin, para jurnalistik akan lebih mudah dalam berkomunikasi dengan para duta besar maupun di delegasi China yang datang ke Indonesia untuk melakukan kerjasama bilateral antar negara. Oleh karena itu, bahasa Mandarin adalah bahasa yang harus dipelajari dalam dunia jurnalistik karena semakin dibutuhkannya orang yang bisa berbahasa Mandarin. Karena semakin banyak kerjasama yang dilakukan kedua negara tersebut secara tidak langsung memaksa kita untuk bisa berbahasa Mandarin karena banyaknya pekerjaan yang membutuhkan karyawan yang dapat berbicara dan berkomunikasi menggunakan bahasa Mandarin. Sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Geliat kebangkitan dalam masa pandemi COVID-19.